sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Pemirsa, tentu harapan kita adalah menjalani hidup dengan gambar yang ada di layar sebelah kiri. Kita hidup sehat, kita hidup bahagia di usia tua nanti. Tapi masalahnya nggak mungkin usia tua kita sehat kalau sejak muda tidak menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan adalah kerjaan seumur hidup, pemirsa. Ya, dan ingat, kesehatan harus menjadi prioritas karena tidak ada yang lebih berharga selain dengan kesehatan. Apakah sepakat dengan pernyataan saya ini? Narasumber kami kali ini ada masih muda, namanya Mbak Afini. Hai Vini, apa kabar? Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, sehat. kelihatan sehat sih ya. Kalau lihat video tadi, maunya menjalani yang kiri atau yang kanan? Menjalani hidup sehat sih. Hidup sehat yang kiri Iya. berarti ya? Iya. Oke, jadi sepakat kalau Vini juga mau hidup sehat. Jadi kami ucapkan selamat datang di Go Healthy, cara Vini dan juga pemirsa untuk mencari cara yang tepat buat hidup sehat. Nah, bersama kami di sini juga ada dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Baik, salam sehat. Kelihatan sehat-sehat semua di sini. Amin. Mbak Vini masih sangat-sangat muda. Sekarang sibuk apa aja sih keseharian? Kerja. Kerja kantoran? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari 8:30 sampai jam 5:30. Nah pemirsa, sebelum kita cari tahu ini masalahnya apa sih? Masalah dari Mbak Vini ini apa sampai datang ke Go Healthy? Ya udah, kita kenalan dulu dengan siapa Mbak Vini. India. Afini Rosa Lubis. Di usianya yang masih sangat muda, ia kerap meyakini bahwa tubuhnya tidak mudah terkena penyakit. Namun sejak tahun 2022 lalu, semuanya tampak berbeda. Vini menjadi sering merasakan pusing dan badannya mudah lelah. Riwayat penyakit saya kolesterol, asam urat, dan PCOS. Yang dirasakan pada saat kolesterol tinggi sih sering pusing. Kemudian badan jadi lemas, mungkin dari pola hidup saya yang masih makannya berantakan atau pola tidurnya yang belum cukup lebih dari 7 jam. Ia pun sudah diwanti-wanti oleh dokter untuk lebih memperhatikan pola makannya. Apalagi, Vini juga memiliki masalah PCOS atau gangguan hormon pada wanita di usia subur. Dikhawatirkan sih takut komplikasi ya, karena usia saya yang masih muda dan saya masih mau hidup lebih lama. Vini pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak ingin sampai mengalami komplikasi penyakit pada suatu hari nanti. Saya datang ke Go Healthy untuk mencari solusi kesehatan saya. Dan kalau dari namanya aja kan Afini itu artinya sehat. Ya, cuman memang Afininya lagi nggak sehat, kolesterolnya tinggi. Sebelum saya lanjut, Vini tahu nggak kalau kolesterol kita tinggi dan dibiarkan, kita bisa terkena komplikasi apa? Jantung. Betul. Apalagi? Stroke. Betul. Nggak mau kan? Nggak mau. Ada contoh nggak dari keluarga teman yang kena komplikasi? Ada sih, mertua. Kenapa mertua? Kemarin baru meninggal gara-gara awalnya stroke sih. Dan kita tahu stroke bagaimana adalah sebuah penyakit yang memang Ya. berat ya untuk dihadapi ya.
Nah, Vini kolesterol paling tinggi pernah berapa? 240-an. 240-an. Di badan Iya. rasanya apa tuh? Lemas sih, pusing. Lemes, pusing. Suami tahu kondisi kamu? Tahu. Apa katanya? Ya paling ya istirahat gitu. Minum vitamin, banyak minum vitamin, minum air putih yang banyak. Oke, oke. Bukannya nggak bagus ya bagus, cuman tidak menyelesaikan sumbernya gitu kan ya. Karena pemirsa, saya udah di acara ini hampir 6 tahun. Dan saya menjadi saksi betapa banyak anak-anak yang masih muda, usia 20-an, 30-an, kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Gitu kan ya, jadi dulu itu penyakit-penyakit yang katanya penyakit orang tua. Oh enggak. Gaya hidup modern zaman sekarang membuat kita bisa terkena penyakit yang katanya orang tua tuh di usia-usia muda. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengetes dulu pemahaman dari Vini tentang pernyataan yang ini, boleh dijawab dengan benar atau salah. Gangguan hormonal dapat meningkatkan resiko diabetes. Ya, benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Ya. Pengalaman pribadi jangan-jangan. Iya. Oh iya, Iya. ada gangguan hormonal. Iya, ada gangguan hormonal. Oke. Soalnya udah pernah cek ke dokter sih infonya bahwasannya kalau PCOS itu adalah orang yang tingkat 2 diabetes gitu. Oh, jadi kamu punya PCOS? Iya, PCOS. PCOS. Boleh dibantu dijelaskan buat pemirsa PCOS ini apa? Cerita tadi yang dikatakan oleh Vini mengenai PCOS, ya, Polycystic Ovarian Syndrome, ini juga suatu kondisi di mana terjadinya resistensi insulin, pemirsa. Oke. Ya, jadi insulin yang ada itu tidak bisa berfungsi dengan baik, ya, sehingga terjadi adalah ada peningkatan kadar gula darahnya. Walaupun orang dengan PCOS tidak selalu dia punya masalah dengan diabetes, tapi dia punya risiko atau potensi besar untuk terjadi masalah dengan terjadinya diabetes kalau dia tidak dikelola dengan baik. Oke. Ya, dan sebenarnya kalau kita bicara masalah PCOS, dampaknya selain dia risiko untuk terjadinya diabetes, ya, bisa juga ada metabolic syndrome, itu nanti risiko penyakit jantung, stroke, kolesterol tinggi dan semuanya itu akan saling berkaitan. Kemudian dari sisi reproduksi wanita ini juga perlu diperhatikan, orang dengan PCOS sel telurnya kemudian jadi susah untuk dibuahi. Dia punya cadangan yang banyak, tapi karena gangguan keseimbangan hormonal yang terjadi dalam tubuhnya, sehingga sel telur itu tidak bisa membesar, tidak siap untuk ovulasi, tidak siap untuk dibuahi. Dan kemudian selain itu mensnya menjadi tidak teratur. Iya. Mensnya gimana? Tidak teratur. Tidak teratur. Oh, benar ya. Sudah berapa bulan atau sudah berapa lama nggak mens? Kemarin sih karena dipancing obat sih. Kalau tidak dipancing obat sampai berapa lama tidak mens? Pernah sih sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan itu sudah nggak normal, artinya dia paling tidak harusnya sebulan sekali dia mens, ya. Kemudian samping itu juga orang dengan PCOS ada gangguan keseimbangan hormonal, wajahnya atau tampilannya akan menjadi lebih hiperandrogen, artinya lebih ke hormon laki. Jadi berminyak, berjerawat, ya, kemudian rambut rontok, ya, kemudian biasanya umumnya obesitas. Walaupun ada juga beberapa kondisi PCOS yang lean atau yang tidak kelihatan, berlebihan, ya. Kemudian lagi kalau kita bicara hormonal ada yang namanya hormon tiroid, ya, berlebih atau kurang hormon tiroid ini juga akan mengganggu metabolisme tubuh kita dan berisiko untuk terjadinya masalah resistensi insulin, terjadinya masalah diabetes. Oke, jadi buat pernyataan gangguan hormonal dapat meningkatkan resiko diabetes adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati, dan ini yang dialami oleh Vini, ya. Jadi Vini ini yang pertama gangguan hormonal, terus yang kedua kolesterolnya tinggi. Iya. Paling tinggi berapa, ingat angkanya? Di 240-an. 240-an. Ke badan rasanya gimana, Vin? Gak enak sih, kayak gampang capek gitu. Gampang capek? Kayak maksudnya kayak baru bangun tidur kayak nggak fresh. Lah, bangun tidur kan harusnya seger, Iya. ya? Iya. Ini malah bangun tidur ngerasa capek. Iya, jadi Tensinya apa kabar? kalau tensi sih biasa, kalau normal sih lumayan kayak 110 gitu. Oke. Kalau misalnya pas pusing itu bisa sampai di 70/60. Oh, rendah. Oh, malah rendah. Iya. Nah, jadi gimana nih? Apa solusi yang kira-kira tepat untuk Mbak Vini dan juga mungkin pemirsa yang punya masalah yang sama? Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan tadi sebelum melakukan pengambilan cek gambar, dulu ya. kita cek dulu nih. ini tinggi. Nah, Asam yang uratnya pertama juga adalah tinggi. asam uratnya di angka 7,5. Batas normalnya untuk perempuan maksimalnya 6. ada di angka 6. Ya. Nah, sekarang kamu udah kelebihan nih 1,5. Dan jangan dianggap bahwa asam urat hanya menyerang sendi. Oh, tentu tidak. Asam urat bisa menyebabkan gangguan ginjal, bisa menyebabkan meningkatkan resiko penyakit jantung maupun
ataupun stroke. Karena asam urat yang tinggi itu mengganggu pembuluh darah dalam memproduksi zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Di mana pembuluh darah ini cenderung menyempit. Jadi kamu bayangin ya, pembuluh darah kamu nih udah ada penyempitan di sana. Ditambah lagi kadar kolesterolnya tinggi, ada di angka 202. Yang normal itu total di bawah 200. Tetapi di lain dari kolesterol total, sebenarnya saya megang catatan dari Mbak Vini. Jadi pada saat saya analisa, ternyata dari kolesterol total yang tinggi, yang meningkat ini adalah kolesterol jahatnya. Si LDL-nya. Si LDL-nya. Itu yang bahaya. Kolesterol HDL-nya justru tahu rendah. Di mana itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Kamu bayangin ya, pembuluh darah kamu ini udah menyempit, ditambah lagi kolesterolnya tinggi yang jahat. Dia masuk ke dalam pembuluh darah, memicu terjadinya plak-plak, nyumbat tuh di sana. Kalau didiamkan, maka bisa beresiko untuk terjadi serangan stroke, jantung maupun gagal ginjal. Dan ini harus diatasi, nggak boleh dibiarkan. Nah, solusinya apa nih Mbak Preti? Tentunya Mas Boy? adalah teknologi yang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. setuju. Nah, untuk mempermudah penjelasan saya izin memberikan ilustrasi kepada Mbak Afini dan pemirsa di rumah mengenai pembuluh darah dan juga darah. Ini adalah ilustrasi perbandingan antara kondisi darah dan pembuluh darah yang normal dengan yang ada penyempitan. Ini bagus nih. Nah, kalau normal ini mulus ya. Kalau ada penyempitan di sana bisa lihat tuh ada lemak-lemak ya yang berwarna kuning, dia udah masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kok bisa sih? Ya pertama, asam uratnya tinggi. Dia merusak dinding-dinding pembuluh darah sehingga darah yang membawa kolesterol dia nyempil ke dalam. Akhirnya makin lama makin tebal dan bisa dilihat aliran darahnya menjadi lebih lambat. Kenapa? Ya karena lebih sempit. Padahal kebutuhan darah itu tetap sama setiap saat. Permasalahannya kalau dibiarkan nantinya dia bisa membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Ketika dia menyumbat di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Ketika Anda menggunakan teknologi laser yang dikhususkan untuk kualitas darah dan pembuluh darah, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini menguraikan si trombus tersebut. Gumpalan darah yang terurai otomatis akan membuat aliran darah Anda berjalan dengan lancar. Sel darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen, obat-obatan ini bisa bekerja dengan optimal. Otomatis kualitas kesehatan pun meningkat. Manfaatnya apa sih kalau kita punya kualitas darah dan pembuluh darah yang baik? Yang pertama, tekanan darah lebih terkendali. Lalu yang kedua, proses pembakaran tubuh menjadi lebih optimal. Gula darah, kolesterol tentu makin terkendali. Lalu yang ketiga, perlu dipahami, asam urat tinggi lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Alhasil kadar asam urat pun bisa menjadi lebih terkendali. Dan yang paling penting adalah terhindar dari yang namanya komplikasi. Makanya, take action sekarang juga pemirsa, dapatkan dokter laser ataupun Aculaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat, ya nggak menunda lagi, ayo dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0%. Ayo sekarang juga pemirsa ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi, apakah Anda Gen X seperti saya, gitu kan ya, milenial seperti Mbak Preti, ya, atau seperti Mbak Afini ini ya, berapapun usia Anda, jika Anda ingin sehat, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah dalam kondisi baik untuk menentukan kualitas hidup juga yang baik. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, belajar dari kisahnya Mbak Vini, usianya masih muda 29 tahun tapi kolesterolnya tinggi ya. Tapi juga asam uratnya tinggi ya, dan juga memang ada gangguan hormonal. Dan tadi sudah dijelaskan kaitannya ternyata kuat juga ya antara gangguan hormonal dengan diabetes gitu kan ya. Nah pemirsa, tahukah Anda ada satu istilah yang mungkin sekarang sedang viral, yaitu istilah mikroplastik. Ini ada di sekitar kita dan kita nggak mungkin terbebas dari paparannya. Nah masalahnya, mikroplastik ini ternyata punya dampak yang tidak baik terhadap kesehatan. Terutama akan bisa menyebabkan gangguan hormonal seperti yang dialami oleh Mbak Vini. Nah, mikroplastik itu apa? Dampaknya seperti apa?
Coba Mbak Preti dijelaskan. Jadi mikroplastik adalah plastik yang ukurannya sangat kecil, tak tampak kasat mata. Wujudnya tak nampak, tapi dampaknya tak terduga. Waduh. Dampaknya itu bisa yang pertama meningkatkan resiko kanker. Lalu yang kedua berpotensi memicu sumbatan pembuluh darah. Yang ketiga dapat menyebabkan gangguan hormonal. Kenapa sih kok bisa mikroplastik seperti BPA atau bisphenol A dia dapat mengganggu fungsi organ endokrin dalam menghasilkan hormon? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mikroplastik ini juga bisa meniru hormon alami wanita di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kekacauan hormon dan nantinya bisa beresiko mengalami gangguan kesuburan, memburuknya sel telur, dan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya PCOS. Harus bisa dihindari. Yang pertama, hindari penggunaan plastik yang sekali pakai. Kita kurang-kurangin. Lalu yang kedua adalah gunakan talenan kayu. Hindari talenan plastik. Yang ketiga, pilihlah makanan yang sifatnya segar dan organik. Hindari makanan atau minuman dalam kemasan atau makanan olahan misalkan. Lalu yang keempat adalah pilih penggunaan wadah yang tepat. Pilih yang BPA free, yang nggak ada mikroplastik. Dan pastikan Anda menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Oke, so pemirsa, now you know. Sekarang Anda sudah tahu. Jadi silahkan mulai hari ini langsung berubah ya pola pikirnya dan juga gaya hidupnya. Nah, tadi kan solusi yang dibilang oleh Mas Boy dan juga oleh Mbak Preti adalah teknologi laser. Seperti yang saya gunakan ini. Pernah dengar nggak teknologi laser yang buat kesehatan? Nggak pernah sih. Belum ya? Jadi teknologi laser yang saya gunakan ini memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Belum pernah dengar? Belum. Oke, tapi penjelasan tadi bisa dipahami nggak dari Mas Boy, dari Mbak Preti? Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung masih ada mereka di sini nih. Sok tanya apa aja boleh. Paling kalau misalnya itu penggunaannya sih bisa di waktu kapan aja. Oke. Penggunaannya adalah 2 kali sehari, pada pagi hari atau siang hari dan pada malam hari. Ada alasannya kenapa digunakan 2 kali sehari. Karena fungsi laser adalah mengoptimalkan kerja tubuh kita. Kita sama-sama lihat ya, jadi tubuh kita itu ada siklus biologis yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Di mana pada saat malam hari kita ngantuk, pas satu pagi hari kita bersemangat. Nah, fungsi laser adalah mengoptimalkan kerja siklus ini bekerja dengan baik. Ketika Anda gunakan pada pagi atau siang hari, tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Hormon yang akan meningkatkan energi dalam tubuh Anda. Ketika akan meningkatkan energi, dia akan mengubah gula dan lemak yang ada di dalam tubuh. Ditambah ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya dia akan mengoptimalkan tubuh Anda dalam memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini akan membuat Anda tidur lebih nyenyak, lebih lelap, lebih berkualitas. Dan tidur yang berkualitas ini kunci utama dalam kesehatan kita juga. Tidur yang baik bisa membantu mengendalikan tekanan darah. Tidur yang baik bisa bantu proses pembakaran tubuh menjadi lebih optimal, di mana gula darah, kolesterol menjadi lebih terkendali. Tidur yang baik berhubungan dengan regenerasi sel. Tambahan nih buat Mbak Afi nih. Tidur yang baik bisa memperbaiki kualitas sel telur. Penting itu semua. Kalau ceritanya Mbak Afi ini kan masalahnya adalah gangguan ketidakseimbangan hormonal. Ini bisa terjadi ya karena tadi dari gaya hidupnya. Bisa juga tadi dikatakan Mbak Preti adalah mengenai mikroplastik tadi yang berkaitan dengan keseimbangan hormonal ada dalam tubuh Mbak Afi ini, sehingga sel telur itu karena dia sangat diperlukan harmonisasi orkestrasi hormon yang sangat baik, mulai dari sentral di otak kita, kemudian di indung telur kita, dan kemudian di dalam rahim kita. Ini semuanya akan berkaitan dengan rencana atau harapan Mbak Afini dan juga Anda pemirsa untuk mendapatkan keturunan. Kalau kita mau bicara keturunan, maka kita harus punya hormon yang bagus, harapan sel telur yang bagus, kemudian sperma yang bagus, dan rahim yang bagus. Ya tentunya dengan izin yang maha kuasa di atas, maka harapannya Mbak Afini dan suami bisa segera mendapatkan keturunan. Tapi yang harus diperbaiki sekarang, mungkin PR-nya buat Mbak Afini menurut saya adalah kualitas darahnya harus dijaga dengan baik. Nah itu. Harus dikendalikan dengan baik, kolesterolnya, asam uratnya dikendalikan, kemudian faktor pola hidupnya dijaga dengan baik ya, dan kemudian bantuan dengan teknologi laser ini mengharapkan tadi sirkulasi darah yang baik, kualitas darah yang baik, maka sel-sel di tubuh Mbak Afi ini termasuk juga sel di ovarium, sel yang menghasilkan hormon-hormon untuk menghasilkan sel telur ini bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah, ini kita juga bicara masalah dengan fungsi reproduksi untuk wanita dan juga untuk pria. Ya, jadi sekali lagi suami juga perlu dijaga kualitas darah pembuluh darahnya kalau kita tujuannya adalah untuk
untuk bisa mendapatkan keturunan, ya, karena kualitas sperma ini juga sangat berkaitan dengan keseimbangan hormonal yang ada pada tubuh pria tersebut. Betul. Bagaimana pola tidurnya, bagaimana dengan berat badannya, bagaimana dengan kadar kolesterolnya, tekanan darahnya, semuanya ini sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi. Ya, jadi kalau kita kayak ini, jadi saya beri harapan ya juga buat Anda pemirsa yang sekarang punya atau sedang berjuang untuk mendapatkan momongan, mendapatkan keturunan, ayo terapkan pola hidup sehat Anda ya, dengan tidurnya, berat badannya, olahraganya, kemudian faktor stresnya, dan juga mengikuti saran dokter, melakukan medical check up secara berkala, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Selain Anda terhindar dari penyakit yang kolesterol, hipertensi, gula darah dan segala macam, juga kesehatan reproduksi Anda, pria dan wanita, bisa terjaga dengan baik. Sehingga harapan Mbak Afini dan juga Anda pemirsa untuk segera mendapatkan momongan bisa terwujud. Jadi yang bisa kita lakukan adalah medical check up, lalu membaca hasilnya, dan ikhtiar gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah, ini kan dipasang di pergelangan tangan sebelah kiri. Mau tahu kenapa? Nanti dijelaskan ya sama Mas Boy atau Mbak Preti. Dan juga ada ekstensi pemirsa dan juga Vini dipasang di hidung. Namanya intranasal. Nah, ini juga manfaatnya luar biasa. Ya kan? Betul sekali. Penggunaan teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan, ya ini kan jadi menjaga untuk kualitas darah kita di seluruh tubuh kita. Kemudian ada extensionnya ke area rongga hidung. Ya ini lebih didekatkan lagi ke sentralnya, ke pusatnya. Ya, jadi ini tujuannya adalah harapannya supaya manfaat penggunaan teknologi laser ini akan lebih terasa lagi. Ya, nah ini kita lihat bagaimana ilustrasinya penggunaan rongga hidung atau intranasal, dia akan memberikan dampak pada pembuluh darah sekitar hidung, dan kemudian ini akan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Ya, kita lihat banyak sekali pembuluh darah yang ada di sana. Kemudian di sana di dalam otak kita juga ada satu yang disebut dengan hipofise tadi. Dia akan menghasilkan hormon ya, FSH, LH dan semuanya itu, prolaktin, semuanya itu akan diproduksi, semua ada di kepala kita, dan ini memerlukan sirkulasi darah, kualitas darah yang baik. Jadi dengan harapannya dengan penggunaan teknologi intranasal tadi, fungsi-fungsi hipofise tadi bisa bekerja dengan baik, dan hormon-hormon yang diproduksi pun juga akan bisa berhasil atau terhasilkan dengan baik. Jadi lengkapi ya. Jadi ada pemirsa yang sudah menggunakan di pergelangan tangan, ayo lengkapi dengan penggunaan yang di intranasal, harapannya supaya manfaatnya akan lebih terasa lagi. Supaya Anda juga makin yakin, karena memang banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk keluhan kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya terserang stroke karena hipertensi. Gara-gara jarang minum obat hipertensinya. Terus sama pola hidup yang kurang sehat. Pas saat terkena stroke itu sekitar 180/120 tensinya. Bangun tidur mau sholat subuh, tiba-tiba kaki lemes yang kiri. Selang 2 hari baru kaku semua. Sedih, kaget, nggak nyangka aja gitu. Maksudnya usia muda udah kena stroke gitu, nggak nyangka. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah lebih terkendali. Tadinya belum bisa jalan tanjakan, sekarang alhamdulillah udah bisa. Tensi 130, untuk kolesterol 195 tadi dicek tuh. Kayak kaki sama tangan yang lemah itu tadinya emang agak berat, sekarang lebih ringan. Terima kasih teknologi laser. Nah, sebelum berpisah, saya bacakan lagi riwayat dari Vini ya. Masih muda, dia 29 tahun, tapi kolesterolnya tinggi. Ia kerap keluhkan pusing dan badan mudah lelah. Sering kurang istirahat pada malam hari, ini tidurnya kurang. Nah, saran dari kami ya, konsisten patuh pada saran dokter buat perbaiki pola makan. Ya, Vini ya. Perbaiki pola tidur minimal 7 jam dalam semalam, olahraga secara teratur, dan gunakan teknologi laser seperti yang saya pakai. Gitu kan ya. Nah, Vini, apa yang Vini dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Untuk di sini sih saya terima kasih buat semuanya. Paling harus jaga pola hidup sedini mungkin. Setuju. Ya, harus nerapin harus makan sayur, buah. Pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Makannya dijaga, olahraganya, tidurnya juga stresnya. Iya. Bisa ya? Oke, dan apa yang harus kita jaga supaya kita sehat? Darah dan pembuluh darah. Nah, itu dia, darah dan pembuluh darah. Siap mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Siap ya? Siap. Thank you Vini, selamat buat suami ya. Iya. Oke, Mas Boy terima kasih. Sama-sama. Mbak Prati juga terima kasih ya. Gunakan langsung dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Dengan harapan bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ya, nah pemirsa, AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat, dan ini sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, jadi ayo dapatkan dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ya, ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol ya. Jaga kesehatan darah dan pembuluh darah pemirsa. Ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat.